Oke, dia langsung start teman-teman, langsung start ya, karena memang langsung hidup ya. Harusnya sih karena kondisinya udah lama banget tidak disetel atau tidak dihidupin. Kalau dalam kondisi CC tadi yang kering itu, apalagi yang 33 di B plusnya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Sofyan. Saya akan lanjutkan kerusakan TV SAP ini. Kalau yang tadi itu dia gelap dengan penyebab yang lain, dan pada kasus yang ini lain lagi teman-teman ya. Jadi sengaja saya pisah videonya supaya ini karena memang lain kasus, lain sebab gitu maksudnya. Oke, jadi pada TV ini kan gelapnya udah teratasi ya kan. Itu masalah karena retaknya di solderan pada heaternya. Oke, cocok ya. Dia gelap. Lalu kemudian TV ini ternyata teman-teman, ketika kita misalkan ini sehari nih, kita biarkan dia sehari, atau kita jangankan sehari, kita biarkan dia dingin lah Pak kondisi dingin banget gitu, udah tidak ada efek panas yang ditimbulin atau apa, udah lama lah gitu. Teman-teman hidupin TV ini, pertama kali dicolok itu dia protek teman-teman. Protek melolok, tidak bisa dihidupkan menggunakan tombol ataupun remote, tuh tidak bisa ya. Kadang-kadang, tapi ini sifatnya kadang-kadang, kalau kita colok yang kedua kalinya, artinya kita cabut dulu terus kita colok lagi, kadang-kadang masih kadang-kadang hidup, tapi kadang-kadang juga masih protek ya. Kita colok ketiga kalinya kadang dia langsung start gitu. Nah ketika dia start terus mungkin kita hidupin, selang kasih waktu 5 menit kita colok, masih dia bisa hidup lagi gitu teman-teman. Tapi karena kita nyervis gitu kan, itu masih menjadi masalah kalau tidak bisa kita berikan orang dengan kerusakan seperti itu. Itu akan membuat orang bingung ya. Nah dari kasus ini teman-teman, setelah saya cek ya, peeling sih memang gitu, ada elko yang kering ya. Ada, karena memang dilihat dari pas dibuka itu debunya itu banyak banget. Itu tanda kalau belum pernah diservis ya. Salah satu tanda gitu maksudnya, belum pernah diservis. Nah ketemu setelah saya ukur setelah saya melakukan pengukuran di CC nya menggunakan ESR. Nah setelah saya melakukan pengukuran menggunakan ESR, ketemu elko B plusnya itu turun kapasitas sedikit teman-teman ya. Tapi bukan itu aja, ini cuma sedikit. Yang lebih parahnya itu di sini, letaknya di C berapa ini? Sebentar saya lihat dulu. Di sini teman-teman ya, di C ini C767 ya. Di sini kering teman-teman. Elko aslinya itu yang ini sudah saya ganti ya. Saya telat videoinnya tadi. Yang ini bukan kering sih, cuman isinya itu sedikit teman-teman. Dari 33 ini saya ganti dengan yang 33. Kemudian ini C100 mikronya yang B plusnya ini juga udah turun sedikit, tapi nggak apa-apa, saya ganti aja. Terus sama kemudian di sini di C100 mikro di vertikalnya, walaupun belum menimbulkan masalah tapi terukur sudah mulai menurun ya. Kalau masuk kategori rusak, terdetek rusak oleh ini nanti akan menimbulkan garis teman-teman ya, di bagian atasnya, garis kertas kalau dia rusak. Tapi kalau udah mulai turun, jadi kita ganti aja langsung biar awet ya. Tapi letaknya di sini teman-teman ya, di sini. Nah saat ini sih itu aja yang paling berpotensi ya. Kenapa saya mencurigai di tempat-tempat itu, karena memang itu tempat yang inti-inti atau rawan-rawan yang menyebabkan untuk masalah hidup protek begini. Yang ini teman-teman ya, yang ini sama yang ini. Terus B plusnya juga belum saya pasang. Ini saya akan pasang aja.
Nah oke, sudah teman-teman ya. Untuk yang lain, yang lainnya itu masih aman semua ilkonya. Seperti ini. Yang belum saya cek, yang mencurigakan di sini, oke ini masih ya. Oke. Oke. Sama satu di sini, terus mikronya. Oke, sudah aman semua. Kalau sudah begini kita tinggal hidupin aja teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan coba ukur CC-nya. Posisi elko. Nah oke, sorry, ESR saya habis baterai, jadi saya harus cas. Nah, teduh, enak jangan. Nah oke teman-teman, sekarang kita coba ukur ya. Yang ini 33 mikro, dia harusnya nunjuk di sekitar sini. Nunjuk di sini, tapi dia nunjuk cuma di sana teman-teman. Kurang dari 0,22 mikro. Ini bisa dibilang kering. Terus ini C100 ini sih nggak kenapa-napa ya, cuman masih bisa ditolerin ya. Tapi tidak apa-apa, ganti aja langsung. Terus mana lagi tadi? Oh ini ya, di 100 mikro CB plusnya itu, ini juga udah mulai surut ya, udah mulai turun C-nya. Kita ganti sama yang bagus. Dan sekarang kita akan coba tes teman-teman ya hasilnya. Oke, saya akan coba tes hasilnya. Tidak usah berlama-lama. Oke, saya rasa aman. Ini kita pasang dulu teman-teman. Kita pasang semua. Oke. Nah, oke. Ini teman-teman ya, kita coba colok listrik dulu. Kita perhatikan. Saya nggak tahu ini apakah dia kondisi on atau standby. Kalau memang dia kondisi on, dia langsung mungkin ketika dicolok mungkin langsung start ya. Tapi kita lihat nanti. Kita coba tes. Oke. Dia langsung start teman-teman. Langsung start ya. Karena memang langsung hidup ya. Harusnya sih karena kondisinya udah lama banget tidak disetel atau tidak dihidupin. Kalau dalam kondisi CC tadi yang kering itu, apalagi yang 33 di B plusnya itu ya, itu vital juga sebenarnya. Jadi itu yang membuat standby atau protect begini ya, tidak bisa start begitu, standby melolok. Ini udah langsung bisa hidup ya, tanpa harus protect atau standby nggak karuan. Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih juga udah mengklik video ini. Thanks for watching guys. Jangan lupa tekan tombol loncengnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.